Nasib tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tengah menjadi sorotan. Betapa tidak, gaji yang seharusnya menjadi hak pekerja dipotong oleh agensi penyalur hingga 75% dari gaji yang diterima dari majikan. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI Nusron Wahid mewajibkan semua TKI memiliki rekening untuk menerima pembayaran gaji mereka. Majikan telah dilarang memberi gaji dalam bentuk tunai. Jaminan agar majikan tak membayar gaji secara cash atau tunai, tetapi melalui rekening, yaitu mereka harus menandatangani skema kontrak baru. Skema baru tersebut berlaku sejak 1 September 2015. Semakin tinggi uang yang mengalir ke Indonesia, maka akan berbanding lurus dengan devisa negara. Oleh sebab itu, pemberlakuan wajib menggunakan rekening secara tidak langsung untuk meningkatkan devisa negara. Menurut Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid, sebenarnya ada 5 bank sudah bekerja sama terkait program cashless yang baru dicanangkan tahun ini. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI mencatat para tenaga kerja Indonesia atau TKI mengirimkan uang sebanyak 800 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah ke keluarganya di kampung halaman. Uang kiriman tersebut diperoleh dari sebanyak 3.863.767 TKI yang legal tiap bulannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan TKI, BNP 2 TKI memiliki sejumlah program, misalnya berusaha mendorong kenaikan gaji TKI di luar negeri. Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI Nusron Wahid, kenaikan gaji TKI seperti di Taiwan dari 15.840 NT dolar naik menjadi 17.000 NT dolar atau setara 7,4 juta rupiah. Di Singapura semula 500 US dollar naik menjadi 550 US dollar atau naik sekitar 10%. Di Arab Saudi yang semula gaji 1.000 real wajib dinaikkan menjadi 1.800 real atau setara 6,8 juta rupiah. Ya, bersama kami di studio telah hadir narasumber Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dan mantan buruh migran Siti Badriah. Selamat siang Mbak Anis dan Mbak Siti. Siang. Nah ini kalau misalnya kita biasanya memikirkan berapa ya upah yang pantas untuk PRT di rumah kita gitu. Ya. Ternyata kalau buruh imigran yang di luar sana mereka justru malah tidak mendapatkan hak yang layak seperti itu. Karena menurut informasi itu ternyata dana yang mereka dapat ataupun gaji yang mereka dapat itu ternyata ada potongan Sudah juga. Dipotong, iya betul. Nah, Dan sampai 75%. Nah, kita harus tahu nih ini modus-modusnya seperti apa nih. Ya, kita harus tanyakan langsung. Kemudian nanti sebelum saya kembali saya ke Mbak Siti dulu ya. Mbak Siti dulu pengalamannya waktu menjadi TKI udah kemana aja nih Mbak Siti? Saya ke Malaysia dan ke Brunei Darussalam. Berarti sudah berapa tahun tuh Mbak Siti dari awal sampai 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. Nah, menurut Mbak Siti waktu itu pembayaran ataupun gaji yang Mbak Siti terima itu dipotong? Saya kan berangkatnya itu nggak mengeluarkan biaya ya, tapi akan potong gaji selama saya bekerja di Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Di Malaysia saya bekerja 9 bulan itu ikut agen ya, resmi maksudnya saya memegang dokumen gitu. Selama 9 bulan saya sama sekali nggak dapat gaji. Tapi saya waktu di Indonesia itu kontrak. Tanda tangan kontrak itu 4 bulan gaji, saya akan tidak terima gaji sama sekali. Setelah 4 bulan baru bisa terima gaji. Tapi waktu itu emang saya nyatanya 9 bulan belum bisa. Tapi 9 bulan nggak dapat gaji nih Mbak Siti. Itu memang sudah ada tanda tangan dulu. Diketahui oleh Mbak Siti sendiri. Atau enggak? Yang saya ketahui 4 bulan. 4 bulan gaji, memang saya nggak terima gaji sama sekali selama saya bekerja di Malaysia. Tetapi setelah lebih dari 4 bulan itu sampai 9 bulan saya nggak terima gaji sama sekali. 5 bulannya keterusan tidak terima gaji. Saya telepon waktu itu ke agensi dan saya tanyakan ke majikan, nanti setelah 2 tahun baru akan dikasihkan gaji saya begitu. Alasannya apa Mbak? Kenapa kok harusnya kan cuma sampai 4 bulan ya? Nah itu kenapa sampai 9 bulan? Mbak Siti pernah menanyakan nggak itu ke agennya? Ya karena itu saya harus membayar ke agensi itu.
Jadi karena saya berangkatnya kan nggak Tidak mengeluarkan biaya. Oke. Nah, Mbak Anis, apa yang terjadi sebenarnya seperti ini? Apakah si TKI-nya ini sebenarnya ditipu dari awal oleh agen karena 4 bulan seharusnya tidak mendapat gajinya? Ternyata keterusan nih sampai 9 bulan. Sementara Mbak Siti juga tidak membayarkan apapun kepada agen. Yang seharusnya terjadi itu seperti apa? Dari TKI harus membayarkan sejumlah biayakah? Atau seperti apa yang juga dilakukan oleh agen kepada TKI-nya? Ya, sebenarnya ini kebijakan biaya penempatan yang dibuat oleh pemerintah itu memang membebani. Jadi mulai tahun 74 melalui Kepmen nomor 1 tahun 74 sampai hari ini kebijakan pembiayaan keberangkatan TKI itu memang sangat mahal dan membebani buruh migran. Migran kan melakukan kajian bagaimana kebijakan-kebijakan itu memang sebenarnya tidak hanya memotong gaji tetapi itu merampok. Kenapa? Misalnya seluruh biaya penempatan itu diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja atau keputusan Dirjen Kemenaker gitu. Tetapi untuk seorang TKI yang mau ke Taiwan misalnya, mereka sampai harus dipotong gaji selama 16 bulan dengan periode kontrak kerja 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi persis sekitar 100 juta itu gaji mereka teralokasi atau terpaksa dialokasikan untuk membayar biaya penempatan, sehingga hampir seluruh TKI itu sebenarnya terkena debt bondage gitu ya, jeratan hutang karena biaya keberangkatan yang mahal. Dari struktur kebijakan pembiayaan TKI itu yang paling mahal adalah masa training, di mana charging dari agen ke buruh migran itu sangat mahal. Seperti ke Hong Kong itu ya, itu hampir 11 juta itu untuk biaya selama di penampungan, dan itu harus dibayarkan 7 bulan potongan gaji. Kalau menurut Kepmen misalnya hanya 14 juta, tetapi buruh migran kan tidak membayar cash ya kepada agen, tetapi lewat cicilan potongan gaji. Nah, ini yang liar, tidak diatur secara terkontrol oleh Kemenaker. Ini yang melakukan pemotongan semuanya dari agen ya, Mbak Anis ya? Agen di 2 negara, baik PT yang ada di sini maupun agen yang ada di luar negeri. Tidak adakah kemudian aturan yang baku begitu kalau misal memberangkatkan ataupun penetapan itu harganya yang dipatok hanya 4 bulan misalnya atau 5 bulan, atau memang besaran yang akan dipotong perjanjian ini tergantung dari TKI dan juga agen tersebut? Nggak ada aturan yang mengikat sebetulnya? Jadi sebenarnya aturan yang mengikat adalah kebijakan Dirjen Kemenaker tentang biaya penempatan. Jadi biaya penempatan itu seluruh negara diatur berapa besarannya gitu. Tetapi bagaimana kemudian agen mengambil biaya itu kepada TKI itu yang tidak diatur, sehingga agen semau maunya kemudian menerapkan mekanisme potongan gaji. Jadi sampai 7 bulan, sampai bahkan 16 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Nah, itu besarannya beragam gitu. Seperti di Hong Kong itu 100%, persis 7 bulan itu TKI kerja bakti tidak terima karena seluruh uangnya itu harus dibayarkan ke agen. Makanya masa-masa pemotongan gaji itu adalah masa paling rentan bagaimana buruh migran mengalami eksploitasi dari majikan karena harus bertahan. Di awal ya, pada saat datang dipotong beberapa bulan. Itu yang terjadi. Itu aja. Betul. Mbak Siti, kemudian hak apa lagi kemudian yang diserabut gitu dari majikannya? Iya, kalau PRT itu kalau di Malaysia belum dapat itu hari libur. Cuti nggak dapat sama sekali. Bahkan waktu itu saya di Malaysia itu sempat sakit ya, itu pun nggak dikasih istirahat. Sakit pun harus bekerja. Tapi kalau masalah mengenai pembayaran setelah 9 bulan itu akhirnya dibayar full, nggak ada potongan-potongan lagi, nggak ada? Nggak, setelah saya 9 bulan saya nggak terima gaji, akhirnya saya melarikan diri dari agensi, dari majikan. Tapi yang terpenting Mbak Siti sebenarnya tahu tidak sih jumlah yang harusnya dipotong, yang dibebankan oleh Mbak Siti itu berapa? Sampai Mbak Siti tahu ini sudah berlebihan ini. 4 bulan. 4 bulan. Karena saya tanda tangan jumlah uang yang seharusnya Mbak Siti bayarkan ke agen, yang makanya itu harus dipotong di gaji Mbak Siti itu berapa nominalnya Mbak Siti tahu? 4 bulan, selama 4 bulan dan 1 bulannya itu kan 300 ringgit waktu itu. 300 ringgit kali 4, 1.200 ringgit. Harusnya itu, karena saya tanda tangannya 4 bulan itu. Itu yang harus diterima atau itu yang diambil? Itu yang harus saya bayarkan. Tetapi nyatanya setelah saya 9 bulan bekerja pun saya nggak terima sama sekali. Bisa jadi 2 kali lipat dari itu jadinya yang dipotongkan. Betul sekali. Seenaknya begitu aja ya, langsung mengambil dari TKI ya.
Baik, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.